cukup lama. Namun tidak boleh lupa bahwa hari ini Kota Palembang sebagai salah satu kota yang menuju kota jasa sepertinya bukan cuma membutuhkan ganjil genap, tetapi bagaimana pemerintah kota bisa menerapkan juga soal rekayasa lalu lintas yang sampai hari ini mungkin kita melihat 10 tahun terakhir ada beberapa titik yang hanya menggunakan 1 atau 2 jalur. Dan ini pun masih belum maksimal. Nah, hari ini kalau misalnya pemerintah Kota Palembang ingin menerapkan ganjil genap tentunya harus juga dibarengi dengan kajian. Karena kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di ketikpos.com. Podcast ketikpos.com. Jadi Kota Palembang memang sudah beberapa waktu lalu itu menjadi kota metropolis. Banyak persoalan, terutama diantaranya yang memang perlu penyelesaian itu adalah persoalan lalu lintas. Kalau kita lihat di ibu kota DKI sebenarnya kan memang sudah banyak solusi yang diterapkan, meskipun mungkin hasilnya juga belum begitu terlihat. Nah, khusus di Kota Palembang dalam waktu dekat pemerintah kota, dalam hal ini Ratu Dewa, itu informasinya berencana akan menerapkan ganjil genap di Kota Palembang. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan ganjil genap di Kota Palembang ini? Telah hadir bersama saya seorang wakil rakyat dari DPD Kota Palembang. Betul. Khususnya dari PDIP ya, fraksi PDI Perjuangan. Bung Andreas Ogdi Priantoro. Bisa diceritakan sebenarnya menurut dari kacamata kita mewakili rakyat nih, penerapan ganjil genap itu seperti apa kira-kira? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau mendengar rencana pemerintah kota yang akan membuat rencana penerapan ganjil genap di Kota Palembang, ini sudah menjadi wacana cukup lama. Namun tidak boleh lupa bahwa hari ini Kota Palembang sebagai salah satu kota yang menuju kota jasa sepertinya bukan cuma membutuhkan ganjil genap, tetapi bagaimana pemerintah kota bisa menerapkan juga soal rekayasa lalu lintas yang sampai hari ini mungkin kita melihat 10 tahun terakhir ada beberapa titik yang hanya menggunakan 1 atau 2 jalur, dan ini pun masih belum maksimal. Nah, hari ini kalau misalnya pemerintah kota Palembang ingin menerapkan ganjil genap tentunya harus juga dibarengi dengan kajian. Karena kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota khususnya oleh Bapeda dan teman-teman OPD terkait yang beberapa hari lalu membuat forum ini juga butuh sosialisasi ke masyarakat. Karena masyarakat sampai hari ini belum tahu seperti apa yang dimaksud dengan ganjil genap. Bagaimana pelaksanaannya, dasar hukumnya seperti apa, apakah ini sudah ada perwalinya atau ada pergubnya. Nah, ini juga harus punya dasar hukum. Karena tidak suka beberapa jalan di Kota Palembang itu ada yang jalan milik negara, ada jalan provinsi, dan juga ada jalan milik pemerintah kota, sehingga penerapan ganjil genap ini akan berefek. Nah, kalau hari ini kita hanya mendengarkan di berita media bahwa akan ada satu rute yang digunakan yaitu jalur Sudirman, ini menjadi pertanyaan masyarakat dari Polda sampai ke Ampera ya. Betul. Nah, jadi artinya barangkali mungkin masyarakat juga selain sosialisasi ya, perlu juga gambaran seperti apa antisipasinya. Betul. Jadi kalau di sana di ganjil genap, artinya kan paling tidak memang berkurang 50% itu kendaraan. Yang 50% itu kemana lagi? Dan itu tentunya perlu rekayasa ya. Makanya salah satu yang juga perlu dilakukan kajian adalah berkaitan dengan jumlah trafik kendaraan. Nah, sejauh mana hari ini pemerintah kota sudah melakukan kajian itu berkaitan dengan jumlah kendaraan yang melintas di setiap arus jalan, baik itu di jam-jam sibuk ataupun di jam-jam low seperti pagi, siang, dan malam. Nah, hari ini ya kami sendiri sebagai wakil rakyat belum juga mendapatkan informasi dari pemerintah kota berkaitan dengan rencana tersebut. Hanya membaca di media bahwa akan ada rencana penerapan ganjil genap, dan kami pun mewakili rakyat, masyarakat tentunya juga bingung kalau seumpama diterapkan ganjil genap, bagaimana misal perlakuan, misal ada Gojek, ada Bentor, nanti ada kendaraan feeder yang lalu lalang angkutan umum, dan termasuk juga yang nggak kalah penting adalah aktivitas
kendaraan-kendaraan seperti yang rumah sakit yang ada di sepanjang Jalan Sudirman. Artinya kan perlu dasar hukum ya. Betul. Kalau dasar hukum itu paling tidak misalnya perda Ya. atau perwali. Betul, Tapi betul. kalau misalnya perda sampai sekarang belum pernah dibahas ya soal itu. Ya. Sampai sekarang belum pernah ada perda berkaitan dengan rencana penerapan ganjil genap. Bahkan kami pun masih banyak sekali pertanyaan kepada pemerintah kota, khususnya kepada Disub berkaitan dengan pelaksanaan jalur. Ya. Karena ada beberapa rute-rute baru yang sampai sekarang pun tidak terlaporkan, terkonfirmasi ke DPR berkaitan dengan penggunaan rute angkot. Misal feeder yang sekarang digunakan oleh pemerintah kota yang menyasar hampir di seluruh pinggiran kota. Nah, apakah ini juga sudah masuk dalam misal skema RT RW atau Permen ATR yang baru atau belum? Karena di Permen ATR juga mengatur soal jalur. Nah, ini yang juga harus disikapi oleh pemerintah kota sehingga tidak hanya bicara soal ganjil genapnya di satu ruas, tapi di tempat lain juga akan menjadi masalah. Ya. Nah, kalau kita berkaca di kota-kota besar nih, misalnya Jakarta, Bandung. Kalau Bandung itu kan memang jalan-jalannya kecil, Ya, dan sebagian besar memang sudah banyak satu arah ya. Ya. Mungkin kita bisa mencontoh juga seperti itu. Betul. Jadi tidak mesti ganjil genap ya. Betul. Ada hal lain yang mungkin bisa diterapkan juga di Kota Palembang berkaitan dengan penerapan ganjil genap. Nah, kalaupun hari ini misal pemerintah ingin melakukan simulasi atau melakukan semacam uji coba ya silakan, tapi kan juga harus punya dasar hukumnya dan jangan lupa Palembang tidak hanya bicara soal Jenderal Sudirman sampai dengan Ampera, tapi bicara daerah-daerah lainnya yang juga rawan dengan kemacetan. Karena yang dampaknya ya. betul. Dampaknya kan artinya ketika ganjil genap di Polda sampai Ampera, maka yang ganjil atau genap yang tidak boleh pada hari itu dia larinya kemana nih jalan? Betul. Ya, sudah diantisipasi belum? Betul. Karena Nah, selama ini juga titik macet itu sudah tersebar ini. Betul. Iya. Makanya Di Sudirman. tadi kita minta rekayasa Ya. lalu lintas yang juga harus dibarengi dengan kajian. Nah, kalau misal belum ada kajian, hanya sifatnya coba-coba, saya pikir ya ini juga hal-hal yang harus kita hindari karena penguraian macet kota ini juga berkaitan juga dengan wajah Kota Palembang. Artinya untuk uji coba pun juga sebenarnya juga perlu dipertimbangkan ya. Betul. Ya. Harus minimal ada kajiannya, Pak. Uji coba dan tiba-tiba justru menjadi kemacetan yang mungkin bisa menimbulkan berbagai hal yang tidak bisa diprediksi ya. Betul. Jadi kalau kita ibaratkan jantung itu mungkin satu nih Sudirman menjadi arteri besar, sedangkan yang jalan kecil menjadi sub arteri yang itu mungkin akan juga menimbulkan dampak sosial kemacetan lainnya, karena diharapkannya kan dari adanya ganjil genap berharap pemerintah bisa mengurangi kemacetan kota, bisa meningkatkan sirkulasi udara yang lebih bagus lagi, tapi nanti prakteknya justru menimbulkan hal-hal lainnya, misal kemacetan di jalan-jalan kecil yang itu tidak pernah diantisipasi oleh pemerintah kota. Jadi yang paling penting tadi mungkin rekayasa ya. Jadi rekayasa melibatkan juga akademisi, melibatkan pemerhati, melibatkan masyarakat, sehingga uji cobanya juga memang akan membuahkan hasil yang barangkali bisa menjadi pertimbangan. Uji coba kan sebenarnya kan untuk bagaimana kalau diterapkan itu kan. Ya. Kalau dari Dewan seperti apa kira-kira ini? Kalau dari Dewan sendiri sih kami berharap pemerintah kota dapat memaparkan kepada Dewan berkaitan dengan rencana tersebut, karena ini kaitannya dengan kebijakan yang akan digunakan oleh masyarakat banyak, sehingga apapun yang akan dikeluarkan oleh masyarakat, pemerintah kota dan DPR harus bersinergi, minimal ada urun rembuk lah. Karena sampai hari ini belum ada sama sekali satupun diskusi bersama antara DPR dengan pihak pemerintah berkaitan rencana penerapan coba ganjil genap tadi ya. Ganjil genap tadi di Kota Palembang. Karena kalau ganjil genap itu kan nanti agak susah juga kan. Ya. Barangkali nanti bisa memaksa masyarakat juga beli mobil nanti ada semua dia genap, ada ganjil juga ada. Sehingga setiap hari juga tutup sama akhirnya. Ya. Yang diharapkan nantinya ganjil genap akan mengurangi kemacetan, justru nanti kalaupun diterapkan akan menambah kemacetan. Karena pertama kita belum sampai pada penyiapan infrastruktur. Misal kita punya LRT, kita punya transmusi, kita punya feeder. Nah, apakah 3 moda transportasi ini sudah terkonek? Nah, kalau ini belum, artinya kan apa yang dirancang oleh pemerintah hari ini, Palembang, Kota Palembang berkaitan dengan ganjil genap itu kan masih perlu diuji. Bagaimana konektivitas antara LRT, transmusi, dan
feeder-feeder yang hari ini berkeliaran di Kota Palembang, ditambah ada misal Grab, ada nanti misal angkot, oplet dan Online, lain-lain. ya, angkot dan coba Ya, angkot ya. ya. Ya, ya. Walaupun sekarang ini masyarakat juga sudah minim menggunakan angkot ya. Betul. Kalau kita nasib itu karena nunggu angkot 1 Ya. jam kan harus nunggu angkot. Nah barangkali itulah yang bisa kita sampaikan Ya. dalam perbincangan kali Ya. ini. Ya. Artinya memang untuk menerapkan uji coba itu memang harus ada Kajian, pertimbangan. ya. Jangan sampai nanti dengan uji coba itu justru menimbulkan efek-efek yang di luar prediksi dan di luar apa yang Ya. kita harapkan. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Mungkin cukup, jadi kami berharap kalaupun nanti pemerintah kota, dalam hal ini dinas-dinas terkait yang akan melaksanakan uji coba, tentunya ini harus bisa disosialisasikan kepada masyarakat secara lebih luas, diberikan juga sosialisasi kepada pihak-pihak lain, terutama para pengusaha Ya. dan pemilik angkot, karena nanti jangan sampai nanti justru penerapan ini menghambat ekonomi masyarakat lainnya yang akan Ya. berusaha di Kota Palembang. Ya, demikian akhirnya memang Kota Palembang ini juga terus maju dan berkembang ya. Ya. Dinamis. Kalau dulu kan dikenal dengan julukan terminal terpanjang. Ya. Alhamdulillah bisa terrealisasi dan beberapa waktu lagi juga sudah termasuk kota yang macet ya. Ya. Mungkin salah satu alternatifnya tadi ganjil genap, Ya. tapi barangkali masih ada alternatif yang mungkin Bisa bisa dipilih dan bisa diterapkan khusus untuk Kota Palembang. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.